Yeah, good morning everybody. How are you today? I wish all of you are fine. Ya, selamat pagi para peserta didik sekalian. Oke, kembali lagi di pagi hari ini kita belajar bahasa Inggris ya. Kita belajar bahasa Inggris dengan temanya adalah lesson 5 atau tema pelajaran 5 dengan temanya adalah my house. It's time about my house and subtime is color and shape. Dengan temanya adalah tema umumnya adalah rumahku dan tema kecilnya adalah subtemanya adalah color and shape atau warna dan bentuk. Warna dan bentuk. Ya, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita di pagi hari ini, ingin Pak Guru sampaikan bahwa sebenarnya materi ini sudah kita bahas di semester lalu, di semester ganjil ya, di semester ganjil. Ini first semester pertama. Namun di second semester ini, di semester kedua ini juga materi yang sama juga masih akan kita bahas ya. Karena di semester 2 juga materinya juga masih ada tentang my house, tetapi di dalamnya juga masih kita belajar tentang color and shapes. Ya, apa tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini di lesson 5 ini? Tujuan yang pertama yakni mengenal jenis-jenis warna atau mengenal nama-nama warna dalam bahasa Inggris. The second, mengenal nama-nama bangun atau bentuk dalam bahasa Inggris. And the third, atau penggunaan bangun atau bentuk beserta warnanya dalam kalimat sederhana. Ya, jadi tujuan kita belajar hari ini, yang pertama adalah kita mengenal nama-nama warna. Yang kedua, mengenal jenis-jenis bangun atau mengenal nama-nama bangun atau bentuk. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menggunakan warna dan bentuk itu atau bangun tadi dalam sebuah kalimat sederhana. Jadi kita menggunakan nama bangun atau nama bentuk dan warna tadi, kita gabungkan dia dan bagaimana cara kita membuatnya dalam sebuah kalimat sederhana. Oke? Sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin berharap bahwa Pak Guru ingin agar para peserta didik sekalian di rumah boleh mengikuti pelajaran kita di pagi hari ini dengan baik ya. Ya, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, Pak Guru berharap untuk para peserta didik jangan lupa untuk like dan subscribe this channel. Supaya apa? Agar ada video-video terbaru, video-video dari English class dari Pak Guru, para peserta didik sekalian sudah bisa langsung tahu ya kalau ada video-video terbaru dari Pak Guru. Oke, terima kasih. Ya, yang pertama adalah mengenal names of color. And to know about name of color, mengenal nama-nama warna. Ya, nama warna yang pertama bisa lihat di sini ada red. Ya, red, merah ya, red, merah. Next, green, hijau. Green, hijau. Next, blue, biru. Blue, biru. Oke, white, putih. White, putih. Yellow, kuning. Yellow, kuning. Orange, oranye. Orange, oranye. Ya, jadi ini nama-nama warna sebenarnya di semester lalu juga sudah kita pelajari ya. Red, merah. Green, hijau. Blue, biru. White, putih. Yellow, kuning. Orange, oranye. Pak Guru pastikan bahwa para peserta didik sekalian juga sudah mengetahui, mengenal, karena ini materi di semester lalu. Hanya di semester kedua ini kembali lagi dibahas karena memang ada materinya tentang warna dan bentuk atau shape ini ya, color and shape. Oke, kita lanjut warnanya. Ya, masih tentang names of color, nama-nama atau jenis-jenis warna. Jenis-jenis warna ya. Names of color sebenarnya nama-nama warna ya. Oke, gray, abu-abu ya. Ada brown, coklat. Purple, ungu. Pink, merah muda. Black, hitam. Jadi gray, abu-abu. Brown, coklat. Purple, ungu.
pink, merah muda, black, hitam. Minta maaf ya, ini tadi Pak Guru lupa edit ya. Sebenarnya names of color itu nama-nama warna ya. Oke, kita lanjut. Ya, names of shape itu nama bangun atau bentuk. Minta masalah edit juga ya. Bentuk yang pertama adalah the first shape is rectangle ya, rectangle, persegi panjang ya, rectangle ya. Ada star, bintang, ada bentuk bintang ya. Circle atau lingkaran. Heart, hati. Square, persegi atau segi empat. Triangle, segitiga. Oke. Jadi ada shape ini, ada rectangle, persegi panjang, star, bintang, circle, lingkaran, heart, hati, square, persegi, triangle, segitiga. Next ya, ellipse, diamond. Minta maaf ya, ada lupa n. Diamond atau rombik itu belah ketupat, kerucut, belah ketupat. Oke. Crescent, bulan sabit ya, crescent, bulan sabit. Oke. Trapezium ya, trapesium. Kite, layang-layang. Hexagon, segi 6 ya, segi 6. Lihat ini, pertama 1 2 3 4 5 6. Segi 6 ya. Ada ellipse, diamond, belah ketupat, bulan sabit, crescent, trapezium, kite, layang-layang, and hexagon, segi 6. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang mengenal, to know about the names of color, and the second to know about the names of shapes, and the last one adalah bagaimana to make a short sentence, about color and shape. Dan yang terakhir kita membuat sebuah kalimat sederhana tentang warna dan bentuk tadi ya, warna dan bentuk tadi. Ya, ini masih ada bentuknya. Ada parallelogram, jajaran genjang. Pentagon, segi 6. Octagon, segi 8. Hexagon, segi 6 ya. Itu shape atau bentuk-bentuk. Jadi yang pertama tadi sudah color, ada berapa jenis warna tadi, nama-nama warna tadi, dan ada juga nama-nama bentuk atau ada nama-nama bentuk atau bangun. Dan yang terakhir ini adalah cara penulisan bentuk atau bangun dan warna dalam kalimat sederhana. Atau dengan kata lain, bagaimana kita membuat sebuah kalimat sederhana dengan menggunakan atau di dalam kalimat sederhana itu terdapat warna dan bentuk atau bangun tadi. Jadi bagaimana kita menggunakan warna dan bentuk itu dalam sebuah kalimat sederhana. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Ya, the first example. Contoh yang pertama. Bisa lihat di sini, shape-nya, look at the shape. Ini adalah bentuk heart atau hati ya, bentuk heart, hati. Hatinya warna apa? What is the color? What is color? Ya, warnanya adalah red atau merah. Berarti dalam bahasa Indonesia kita boleh menyebutnya dengan hati merah ya, hati merah ya. Bagaimana kita menulisnya dalam bahasa Inggris? Ya, hati tambah merah, ya toh. Hati merah berarti terdiri dari ada dua kata. Kata yang pertama adalah hati dan kata yang kedua adalah merah. Hati ini merupakan kata benda dan merah ini merupakan kata sifat, warna, ya. Bagaimana kita mengartikan atau mengubah kalimat bahasa Indonesia hati dan merah ini ke dalam bahasa Inggris? Atau bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, hati merah ya. Perhatikan baik-baik, dalam bahasa Indonesia kita tulis hati merah, artinya hati dulu baru warnanya ya toh. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris kita tidak mengartikan sama seperti bahasa Indonesia
ya, sama seperti bahasa Indonesia. Jadi hati di sini heart, merah di sini red. No, bukan ya. Tapi kita membaliknya, membaliknya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia hati merah, bahasa Inggrisnya menjadi merah hati. Merah hati. Ya, bagaimana? Kita lihat. Ya. Misalnya hati ditambah merah menjadi hati merah. Nah, itu bahasa Indonesia. Oke. Kita red plus heart, ya. Menjadi red heart. Kok kenapa begitu Pak Guru? Ya. Red ini adalah color atau warna, sedangkan heart ini bukan shape atau bentuk tadi ya. Nah. Ya. Yang kedua menjadi red heart. Nah, saya lihat merah di sini, kita silang dia ke sini, atau kita menulis misalnya dalam bahasa Inggris berarti merahnya lebih dahulu atau di nomor 1. Kita tulis terlebih dahulu rednya, baru kita ya menulis heart yang kedua ya. Jadi kalau bahasa Indonesia menjadi hati merah, bahasa Inggrisnya red heart. Merah dulu baru hati ya. Bisa ya, hati merah menjadi red heart. Jadi silang ya, disilang ya, silang. Jadi intinya di sini dalam hal ini yang kita artikan itu adalah warnanya terlebih dahulu ditulis atau diartikan, baru diikuti dengan kata benda ya. Diartikan ini baru diikuti dengan kata bendanya. Oke. Jadi hati merah menjadi red heart, bukan heart red, bukan ya, heart red, terbalik. Oke, next example. Ya, ya, bisa lihat di sini ada green shape. Ini apa namanya? Green square. Ya, ada shape-nya, ada apa namanya? Square. Jadi green square. Ya, persegi hijau. Persegi hijau ya, dia menjadi persegi hijau ya. Oke. Green square. Jadi Pak Guru bilang kita balik ke persegi hijau, berarti hijaunya dulu baru perseginya ya. Nah, kalau square dia menjadi green square. Green ini apa? Green ini color atau warna, sedangkan square ini adalah shape, bentuk. Nah, jadi yang pertama yang harus kita terjemahkan atau artikan adalah kata sifat. Dalam hal ini adalah warnanya dulu, color, baru yang kedua adalah square atau shape-nya. Nah, green square, bisa lihat ya, tanda panahnya dulu beda ya. Ini maksudnya panahnya ke square. Oke. Jadi cara mengartikannya itu begitu ya. Jadi kalau ada persegi hijau, berarti dalam bahasa Inggris hijau dulu baru persegi, green square, atau lain bentuk dan lain warna seperti itu. Ini hanya sebagai contoh. Sebenarnya cara kerjanya sama ya, cara kerjanya sama. Bagaimana kita mengartikan ini dalam bahasa Inggris, cara kerjanya sama ya. Hanya ini Pak Guru memberikan contoh. Jadi Pak Guru berharap bahwa para peserta didik sekalian bisa melatihnya sendiri di rumah. Oke para peserta didik terkasih, dengan demikian materi kita di pagi hari ini itu tentang mengenal warna, mengenal bentuk atau shape, dan juga bagaimana kita menggunakan warna dan bentuk ini dalam sebuah kalimat sederhana. Sudah selesai ya. Untuk melatihnya sendiri di rumah, silakan pelajari video ini dan latihan 2 contoh yang sudah Pak Guru tunjukkan tadi, dan silakan membuat latihannya sendiri di rumah. Oke, thank you so much for today and see you next meeting. Goodbye.